Nah, di sini saya perkenalkan, nama saya Abdul Karim. Saya ditugaskan ke Puskesmas untuk memberikan penyuluhan tentang diare. Misalnya kan di keluarga ini banyak yang mengalami diare. Nah, Bapak sebelumnya untuk waktunya 10-15 menit, tepatnya di sini. Apakah Bapak bersedia? Ya, bersedia. Oke, kalau Bapak bersedia, nah sebelumnya saya mau tanya dulu, apakah Bapak udah tahu tentang diare ini? Yang belum Tahu ya, belum tahu banget. Tapi udah tahu kan ciri-cirinya diare? ya udah tahu ya. mulus Ya. Nah, jadi di sini saya akan memberikan gambaran tentang diare dengan menggunakan media pamflet ini. Nah, di sini diare yaitu penyakit yang membuat penderitanya menjadi sering buang air besar dengan kondisi tinja yang encer. Pada umumnya diare terjadi akibat makanan dan minuman yang terpapar virus, bakteri atau parasit. Jadi diare itu disebabkan oleh bakteri, virus atau parasit. Contohnya kita memakan makanan yang pedas, kan itu membuat perut itu menjadi panas gitu. Dan akhirnya menyebabkan diare. Yang diare itu keluarnya sering buang air besar dengan kondisi tinja yang encer. Dengan tinja yang encer itulah disebut dengan diare. Nah, untuk diare ini Bapak udah tahu gejala dan penyebabnya diare? Agak sedikit ya, kurang tahu ya. kurang tahu semua. Ya, nanti saya akan ya. nanti saya akan menjelaskan tentang gejala dan penyebab diare. Nah, di sini di pamflet ini ada gejala diare, yaitu bervariasi. Penderita bisa merasakan satu atau lebih gejala. Namun gejala yang paling sering dirasakan penderita diare antara lain. Nah, di sini ada gejala-gejalanya. Yang pertama, perut terasa melas. Nah, yang pertama itu ketika kita mengalami diare, itu gejalanya yaitu perut terasa melas, pengennya itu buang air besar terus. Nah, yang kedua yaitu tinja encer yang tadi saya bilang kan. Ketika kita merasakan diare, perut itu kan yang pertama kan merasakan mulas, langsung buang air besar terus. Nah, tinjanya mencair, tidak berpadat, jadi cair itu, atau bahkan berdarah, bisa jadi berdarah. Itu bisa menyebabkan gejala dan penyebab diare. Nah, yang ketiga yaitu mengalami dehidrasi. Apa dehidrasi itu? Dehidrasi itu adalah kekurangan cairan. Akibat apa? Akibat sering terjadinya buang air besar, sehingga cairan dalam tubuh itu merasa kekurangan. Nah, itu kan bisa menyebabkan gejala dan penyebab diare ini. Yang keempat yaitu pusing, lemas, dan kulit kering. Nah, pusing ini bisa juga gejala dan penyebab diare ini. Nah, ketika buang air besar terus menyebabkan naik ke atas menjadi pusing. Nah, lemas juga kan tadi kehilangan dehidrasi, kehilangan cairan. Nah, itu juga dapat menyebabkan diare, Bapak. Dan kulit kering. Nah, kulit kering itu sama kayak dehidrasi, kekurangan cairan, menyebabkan kulit itu menjadi kering, tidak ada lembab-lembabnya gitu, jadi kering. Nah, itu gejala dan penyebab diare. Nah, Bapak sekarang udah tahu apa arti diare dan gejala dan penyebabnya. Udah paham kan? Ada yang mau dipertanyakan? Ada ya, gimana? Kalau diare itu kenapa ya bisa penyebabnya itu kenapa? Apa pola makanan bagaimana? Nah, iya, itu penyebabnya bisa jadi dari pola makanan. Seperti kan kita makanan yang tidak sehat, sebelum makan kita tidak mencuci tangan dulu dengan pakai sabun yang bersih. Kan cuci tangan yang bersih itu yang pertama kan pakai sabun atau pakai hand sanitizer juga, yang dengan beberapa cara, yaitu 6 kalau tidak salah. Yang pertama begini, telapak tangan saling berhadapan, yang kedua ini, nah si ujung-ujung ini pinggirannya, nah begini. Yang kedua, terus ini jempol, ya jempol. Terus selanjutnya diikat. Nah, yang terakhir ini bahasa ini Kuku itu. Ya, kuku-kukunya.
Coba Bapak bisa praktekkan. Yang pertama putar. Nih. Nah, yang kedua ini. Nah, yang ketiga ini besok. Terus ini. Terus baliknya lagi. Jempol sekarang. Satu lagi. Kuku. Nah, itu Pak sebelum makan. Nah, itu kalau tidak membasuh dulu tangan itu bisa menyebabkan diare Bapak. Nah, apakah Bapak udah paham? Ya, lumayan paham. Ada lagi yang ditanyakan? Ada. Apa? Kenapa ya kalau itu sering buang air besar? Kenapa ya? Iya, karena itu tadi ada virus atau bakteri yang menyangkut di dalam tubuh itu Bapak. Nah, jadi di situ virus bakteri menyebabkan terus buang air besar. Nah, gitu. Nah, tuh sebagian besar diare disebabkan oleh infeksi kuman di usus besar. Nah, di usus besar itu ada si kuman, jadi mengakibatkan terus buang air besar. Namun diare yang berlangsung lama dapat terjadi akibat radang di saluran pencernaan. Nah, si bakteri itu ada di usus buntu bisa jadi radang dalam pencernaan ini. Nah, jadi mengakibatkan terus buang air besar. Nah, cara pengobatan dan pencegahan diare. Nah, di sini Pak, penderita diare dapat meminum cairan elektrolit. Cairan elektrolit ini guna mengganti cairan tubuh yang hilang akibat diare. Nah, jadi yang pertama itu dengan meminum cairan elektrolit. Nah, itu juga bisa mengganti cairan tubuh yang hilang tadi akibat terus buang air besar, maka kan kekurangan cairan. Nah, di situ kita dianjurkan untuk meminum cairan elektrolit. Nah, selama terjadi diare, konsumsi makanan yang lunak dan antibiotik atau obat anti diare. Nah, kita selain itu kita bisa juga meminum obat diare seperti diabet, itu juga bisa. Nah, bisa meredakan diare. Terus untuk kondisi yang lebih serius, dokter mungkin akan memberikan obat-obatan. Nah, kita ketika terus diare terus sudah minum obat itu, nah kita langsung konsultasi ke dokter, takutnya ada kelainan yang lain gitu. Nah, nanti juga dokter akan memberikan antibiotik, anti nyeri itu. Terus obat pereda nyeri, obat yang dapat memperlambat gerakan usus. Nah, nanti dokter juga memberikan ini obat ini. Nah, untuk membantu mempercepat pemulihan diare, Anda juga dapat mengonsumsi makanan atau minuman yang mengandung probiotik. Nah, probiotik itu di mana adanya? Yaitu di yogurt, tahu yogurt kan? Nah, minuman yogurt dan Greek yogurt. Untuk mencegah diare, Anda dianjurkan untuk selalu menjaga kebersihan diri. Nah, yang tadi mencuci tangan sebelum makan itu diharuskan banget Bapak. Soalnya kenapa? Karena nanti sih kan kita udah aktivitas, nanti si tangan ini tertular bakteri atau virus kuman yang mengakibatkan terjadinya diare. Nah, itu jadi si kuman itu masuk ke dalam mulut, pencernaan, di pencernaan terdapat radang nantinya tuh di usus besar, infeksi yang mengakibatkan usus keluar air besar terus. Nah, itu Pak. Serta hindari konsumsi makanan dan minum air yang tidak dimasak hingga matang, seperti kan yang tidak dimasak matang itu nggak boleh. Seperti itu juga apa, seblak kayak gitu kan, itu nggak matang banget ya. Nah, itu juga bisa mengakibatkan buang air besar. Nah, Bapak, itu pemaparan dari saya, penjelasan dari saya. Bapak sudah paham dengan semua ini? Kalau paham. Apakah dari yang tadi saya jelaskan ada pertanyaan atau tidak? Ada. Ya, apa? Itu apa ya, maksudnya air elektrolit itu apa? Nah, Bapak, jadi tadi pertanyaan Bapak, cairan elektrolit itu apa? Iya. Nah, cairan elektrolit itu kita itu untuk meredakan dehidrasi, untuk menambahkan cairan pada tubuh kita. Contohnya apa? Contohnya air kelapa. Nah, itu bisa menjadi cairan elektrolit untuk diri kita yang suka BAB, diare itu. Nah, Bapak dapat dipahami? Ya. Nah, ada lagi pertanyaan? Itu gimana air elektrolit itu pakai es, campur es itu nggak apa-apa? Ya, jadi efek sampingnya itu. Kalau bisa mah, jadi jangan
pakai es dulu, soalnya kan takut apa takut tadi kan pencernaan kan infeksi, nantinya kalau pakai es itu takutnya lebih parah lagi. Jadi dianjurkan jangan dulu pakai itu es kalau bisa air kelapa aja, alami ya. ya alami aja. Nanti kalau udah diarenya hilang baru bisa itu. Oh iya. Udah, apakah ada lagi pertanyaan? Ya, udah. Kalau udah, mungkin itu aja yang dapat saya sampaikan penyuluhan hari ini tentang diare. Nanti minggu depan saya kesini lagi untuk menyampaikan penyuluhan